Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hdi qalbi wa thabbit lisani bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa tawbatan nasuh wa salahal jasadi wal ruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Taqabbalallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Qala faslun wa min ma'asil batni aklur riba wal maksu wal ghasbu was sariqatu wa kullu ma'khudhin bi mu'amalatin harramaha syar'u wa syurbul khamri wa haddu syaribi arba'una jildatan lil hurri wa nisfuha lirraqiqi wa lil imami az-ziyadatu ta'ziran wa minha aklu kulli muskirin wa kulli najisin wa mustaqdharin wa aklu malil yatimi awil awghafi ala khilafi ma syurital waqifu wal ma'khudhu biwajhil haya'i. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini fasal. Wa min ma'asil batni, dan sebagian dari maksiatnya perut, dan sebagian dari maksiatnya perut satu mahir dalam masih kosong ya. Dan sebagian dari maksiatnya perut aklul riba. Yang pertama adalah memakan riba. Dan riba adalah huwa minal kabair ijma'an. Arti ijma'an di sini telah sepakat para ulama. Ya. Menurut kesepakatan para ulama, riba merupakan minal kabair, bagian dari dosa-dosa besar. Ya. Kan di antara dosa-dosa besar ada syirik, dan juga ada uququl walidain, durhaka kepada orang tua, al-qatlu bighairi haq, membunuh dengan tanpa ada hak, dan juga aklul riba, termasuk adalah riba, bagian dari minal kabair, dosa-dosa besar. Lebih lengkapnya ada di dalam kitab Az-Zawajir an iqtirafil kabair, tentang macam-macam bentuk-bentuknya dosa besar yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala wa ardah. Kemudian wal maksu yaitu menarik pajak. Yang dimaksud dengan pajak ini adalah ma ya'khudhuha a'wanu sultan, ma ya'khudhuha a'wanu sultani zulman 'inda al-ba'i wa syurra, yang diambil oleh perangkat kerajaan. Yang diambilnya itu secara zalim, mengambilnya dengan secara
zalim. Mengambilnya secara zalim, kapan diambilnya? Indal bai' wa syara', ketika terjadinya ada transaksi jual beli. Ada transaksi jual beli, di situ ada pajaknya, termasuk min ma'asil batni. Ya. Terus bagaimana dengan negara kita? Ya, yang di mana-mana ada pajaknya. Beli ini ada pajaknya, beli itu ada pajaknya, jual ini ada pajaknya, jual itu ada pajaknya. Bahkan orang belum jualan, orang belum laku dagangannya udah kena pajak. Baru buka toko doang udah kena pajak. Belum ada yang beli tokonya, belum ada yang beli barangnya, udah kena pajak duluan. Seperti itu. Nah, lagi-lagi karena kita di negara Indonesia ini tidak yaitu menganut akan hukum Islam, ya, enggak 100% menggunakan syariat Islam. Nah, dalam hal itu daulah Islamiyah, negara yang memang berasaskan Islam, ketika dia sudah sepakat di negara tersebut, ya, berasaskan Islam, maka 100% sepenuhnya harus menggunakan hukum Islam. Nah, beda dengan negara kita. Negara kita bukan daulah Islamiyah, bukan negara yang sepenuhnya menggunakan syariat Islam. Sekalipun syariat Islam sudah masuk ke dalam hukum-hukum tata negara yang ada, baik itu yang perdata atau yang pidana, sedikit demi sedikit sudah ada. Yang banyaknya di dalam perdata, seperti kompilasi hukum Islam tentang pernikahan, ya, kemudian tentang wakaf dan lain sebagainya yang terkait dengan yaitu muamalah Islamiyah. Nah, di situ yaitu dimasukkan hukum-hukum Islam yang ada, sekalipun tidak 100%, tapi kita bersyukur ada hukum-hukum syariat Islam yang masuk ke dalam undang-undang kita, ya, seperti itu. Kemudian wal ghasb, ghasab adalah menggunakan barang orang tanpa izin. Itu namanya ghasab. Haram hukumnya. Ente pakai sendal temen, nggak pakai ngomong, padahal cuma pakai doang, nggak niat mau nyolong, pakai doang ke depan, gitu ya. Itu namanya ghasab. Haram hukumnya, tanpa izin, kayak begitu. Ini kira-kira kita ada yang sering begitu nggak tuh? Eko romanik, berbuat haram girang banget. Artinya apa? Hal kayak begini perlu kita jauhi. Yang sudah ya, menggunakan barang orang lain tanpa izin, itu termasuk ghasab. Haram hukumnya. Sekali lagi, haram hukumnya. Dulu ada waktu di pondok di Sidogiri itu, ghasab tuh termasuk aib bagi santri, ya. Jangankan nyolong, ghasab aja tuh udah bagian aib yang termasuk bagian dari aib yang besar, gitu ya. Jadi kalau mau pakai sandal aja tuh, mau pakai apapun deh, mau pinjam pulpen temen, kalau orangnya nggak ada, nggak bakal kita pakai itu pulpen, sekalipun itu geletakan. Jadi nggak ada yang berani nyolek-nyolek, udah gitu ya. Sampai aneh awal masuk ke pondok, pertama kali daftar masuk ke Sidogiri, awal di Sidogiri itu aneh melihat di jalan umum itu banyak uang recehan, koinan, banyak banget gitu ya, banyak deh. Nah, sampai itu aneh perhatiin, kok nggak ada yang ngambilin gitu, nggak ada yang ngambilin. Jangankan ngambil, yang ngelihat aja nggak ada, yang ngelirik aja gitu nggak ada. Kalau kita di sini gimana kira-kira? Bukan main. Apa sebabnya? Tadi betul-betul menjalankan, oh ini bukan hak aneh, nggak boleh aneh ambil, seperti itu ya. Itu bukan hak kita, nggak boleh kita ambil, seperti itu ya. Nanti ada babnya sendiri dalam fikih itu, namanya babul luqatah, bab barang temuan, barang yang terjatuh kita temukan. Semisal ente nemuin jam gitu ya,
temuin jam. Nah, terus di satu tempat itu namanya disebutnya al-luqatah, barang temuan. Nah, di situ ada aturan mainnya, ya. Bagilah kepok namanya, orang yang menemukan itu ada aturan mainnya. Nggak boleh langsung wah jadi hak milik gue nih. Apalagi baru nemu langsung dijual. Wah, barang mahal langsung jual. Nggak boleh seperti itu, ada aturan mainnya, ya. Diumumkan dulu, ditulis di kertas. Barang siapa yang kehilangan jam di tempat ini pada hari ini, ya, silakan hubungi nomor telepon, gitu. Udah tempel seperti itu. Tunggu sehari, 2 hari, 3 hari nggak ada yang hubungin ente, tulis lagi, tempel lagi, begitu. Nggak langsung jadi kok ini kalau 3 hari nggak ada yang ngambil jadi hak milik gue nih. Kagak, ada aturan mainnya, gitu ya. Itulah indahnya Islam, ya. Islam seperti itu. Islam itu, syariat Islam ada 5 pokoknya. Sekali lagi, syariat Islam yang Allah turunkan ke muka bumi ini, ya, berupa hukum-hukum yang ada 5 pokoknya. Yang pertama, hifzun nafsi, hifzun nafas, menjaga jiwa, ya. Artinya jiwa itu individu manusia dijaga nyawanya, ya, dijaga tuh. Hal privatnya itu dijaga, hifzun nafsi. Pertama, menjaga jiwanya. Yang kedua, hifzul mal. Adanya hukum Islam itu tujuannya adalah hifzul mal, untuk menjaga harta. Benda orang itu nggak bakal hilang, nggak bakal yang namanya hancur atau gimana-gimana, ya, dengan adanya hukum Islam. Nggak bakal hilang. Jangankan hilang, jangankan dicuri, gosok aja hukumnya haram, apalagi mencuri. Make tanpa izin aja hukumnya haram. Nggak niat ngambil, make doang tanpa izin hukumnya haram, apalagi dia ngambil. Seperti itu, ya. Juga diantaranya hifzul apalagi ya, hifzul akal, menjaga akal. Ya, akal kita ini biar benar adanya hukum. Akal kita tuh biar benar, biar nggak ngaco kita, biar nggak seenaknya kita menggunakan imajinasi kita yang liar tanpa ada batasan. Nah, nggak ada seperti itu. Islam memberikan batasan, adanya hukum memberikan batasan, biar akal kita, imajinasi kita tidak keluar dari batasan yang ada. Seperti itu, ya. Sudah kita kembali lagi tadi gosok. Lalu wasariqatu, sariqah, mencuri, ya, mencuri termasuk min ma'asul batni, bagian dari maksiatnya perut. Kalau gosok tadi, ya, kita mencuri, kita menggunakan makanan yang masuk ke perut kita. Datang ke rumah orang main makan aja, ya, nggak pakai izin gitu. Kita nggak tahu itu makanan siapa, main makan aja. Itu termasuk tadi gosok. Kemudian wasarika, mencuri, ya, mencuri. Wa kullu ma'khudhin bi mu'amalatin haramaha syar'u, wa kullu ma'khudhin, dan setiap sesuatu yang diambil, setiap sesuatu yang diperoleh, bi mu'amalatin, dengan adanya transaksi, bimu'amalatin, dengan transaksi, haramah syar'u, yang diharamkan oleh syariat. Apapun bentuk transaksinya, yang jika transaksi tersebut termasuk dalam kategori diharamkan oleh syariat, maka kita mengambilnya, kita memperolehnya, mendapat keuntungan darinya, kita belikan barang, kita makan itu makanan termasuk adalah makanan yang haram. Sekali lagi, kita melakukan transaksi yang transaksi tersebut diharamkan oleh syariat,
Ya, sekali lagi diharamkan oleh syariat dengan kita mengambilnya, dengan kita memperoleh keuntungan darinya, dan dari untungnya itu kita belikan makanan dan kita makan itu makanan, maka halnya kita memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min. Di sini pentingnya kita belajar untuk apa? Untuk melindungi diri kita, untuk melindungi diri kita. Ya. Tujuannya apa sih kita belajar? Apa cuma sekedar kita pengen tahu doang? Apa cuma sekedar gue udah tahu gitu? Apa sekedar kita ingin tahu kita belajar? Bukan. Pada hakikatnya ilmu yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, diharapkan dengan adanya ilmu tersebut menjadikan seorang hamba itu menjadi takut, khasyah, takut kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Itu puncak dari buahnya ilmu. Puncak dari buahnya ilmu, orang semakin takut kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Bukan ente belajar kepengen biar bisa ngomong hebat. Bukan karena ente kepengen belajar alim terus ente jadi jago berdebat. Bukan ente kepengen belajar memperdalami ilmu agama tujuannya biar ente jadi ustaz. Begitu cita-cita ente kira-kira? Apa begitu kira-kira ilmu yang ente pelajari biar ente jadi ustaz? Begitu? Ente pengen jadi kiai? Begitu? Biar orang pada cium tangan sama ente? Begitu? Hah? Bukan. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang-orang yang khasyah, takut kepada Allah Ta'ala, ya, itulah mereka, orang-orang yang Allah berikan ilmu kepada dirinya, yakni para alim ulama. Artinya ilmu itu seharusnya menjadi sarana, menjadi jembatan, menjadi alat untuk dia menjadi takut kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Bukan hanya untuk sekedar jago berbicara, jago berdebat, jago berargumen, jago berlogika, jago dan ini lain sebagainya. Bukan untuk itu. Ya, sekali lagi, ketika ilmu Allah berikan kepada kita, tujuannya adalah untuk kita takut kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Nah, takut disitulah sangat penting bagi kita. Ya, sangat penting.